Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, apa kabar? Nah, di pertemuan pertama pelajaran informatika ini, di kelas 7 itu kita akan belajar tentang perangkat keras ya, perangkat keras komputer. Dan seperti kita ketahui bahwasanya yang namanya komputer, Ustaz bisa tebak bahwasanya Ananda semuanya punya ya di rumah. Mungkin paling minimal punyanya orang tuanya, punyanya kakaknya. Dan Ustaz yakin pasti Anda sekalian sudah pernah pakai ya komputer. Nah, hari ini kita akan kenali apa-apa saja bagian-bagian dari komputer tersebut dan tentunya bagaimana fungsinya. Dan tentunya kita harus syukuri bahwasanya komputer ini Anda sekalian, dia adalah nikmat dari Allah Ta'ala yang mesti kita syukuri. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan dengan adanya komputer itu semakin dipermudah. Contoh misalnya membuat file ya, atau membuat surat. Nah, dengan komputer itu bisa lebih cepat dan tulisannya bisa lebih rapi. Coba tuh bayangkan kalau surat itu ditulis tangan atau masih pakai mesin ketik, ya kan itu butuh waktu yang lebih lama dan tentunya hasilnya tidak sebagus dengan komputer yang sekarang. Alhamdulillah. Nah, Anda sekalian, ada beberapa keyword yang Ustaz akan tekankan di sini. Keyword artinya kata kunci yang Anda setidaknya Ustaz harap Anda bisa paham ya di sini. Yang pertama adalah perangkat keras, tadi kita sudah singgung. Yang kedua adalah CPU atau Central Processing Unit. Yang ketiga adalah memori. Nah, memori ini Anda sekalian ada dua. Ada random access memory atau yang disebut dengan RAM dan ada juga yang disebut dengan ROM. Nah, selanjutnya kita akan bahas motherboard. Nah, dan motherboard ini Ustaz yakin kalian pernah lihat. Nah, lalu berikutnya ada kartu grafis atau VGA card bagi anak-anak sekalian yang punya cita-cita mau jadi arsitek, mau jadi animator, bahkan kemarin Ustaz dengar ada yang mau jadi programmers. Nah, biasanya programmers ini itu mereka membutuhkan kartu grafis ya untuk menampilkan visual mereka di layar mereka. Berikutnya ada kartu suara atau sound card. Nah, sound card ini biasanya dipakai oleh mereka yang bekerja yang di bidang seni khususnya pada suara ya, seperti mengolah efek suara, artis-artis dan seterusnya. Ya, atau misalnya ada rekaman murotal dan seterusnya itu biasanya menggunakan kartu suara supaya suara yang dikelola itu, file suara yang dikelola itu hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, berikutnya ada media penyimpanan. Jadi media penyimpanan itu ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah hard disk, yang kedua adalah SSD. Nah, yang terakhir kita akan sedikit menyinggung tentang media penyimpanan eksternal. Nah, eksternal ini maksudnya dia tidak melekat pada motherboard. Nah, dia terpisah dengan komputer. Seperti ada FD ya atau flash drive, ada CD dan DVD, ada Blu-ray disc dan HD DVD atau high definition DVD. Nah, baik, yang Ustadz gunakan di sini adalah buku paket anak-anak sekalian, yaitu mana diterbitkan oleh Erlangga mulai dari halaman 3 sampai halaman 31. Kita lanjut. Nah, CPU ya atau Central Processing Unit. Nah, Anda sekalian, ini sebenarnya CPU dia dikenal juga dengan istilah mikroprosesor atau prosesor. Nah, sekalian di sini bisa lihat gambarnya dan ini jenisnya macam-macam. Nah, kalau kemarin di lab komputer kita sudah tunjukkan kalau prosesor ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari komputer yang harganya bisa dikatakan cukup mahal, ya kan? Nah, dan macam-macam juga berbeda. Atau dia juga memiliki berbagai macam tipe. Anda pernah dengar misalnya Core i3 atau Core i3, Core i5, Core i7, yang terakhir adalah Core i9. Nah, itu dia semakin tinggi versinya dan sekalian kecepatannya semakin tinggi pula. Ya kan dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang berat. Nah, jadi dia terpasang di motherboard ya seperti ini. Nah, selanjutnya prosesor ini dia merupakan pusat pengolahan data ya atau pengontrolan komputer. Bisa dikatakan CPU ini atau prosesor ini dia adalah otaknya komputer karena dia yang atur alur data anak sekalian. Ya, dia yang mengatur perintah apa yang kita input kepada komputer kita. Nah, dan tentunya CPU ini dia diukur dengan satuan Hertz. Semakin tinggi Hertz-nya, ya kan itu semakin tinggi juga kinerja komputernya. Nah, biasanya kalau ada tulisan merek ini ya, merek CPU atau prosesor biasanya diikutkan
kecepatannya. Nah, jadi semakin tinggi itu semakin bagus, akan update tentunya juga akan semakin mahal. Nah, ini pertanyaan, bagaimana sejarah perkembangan prosesor ini? Anda sekalian tentu bisa lihat di bukunya, nanti ada kuis di akhir slide ini. Baik. Nah, berikutnya setelah tadi CPU ya, CPU itu sering juga disebut sebagai prosesor atau mikroprosesor. Yang berikutnya adalah memori. Nah, memori ini Anda sekalian yang kita akan bahas itu ada dua. Yang pertama adalah RAM, yang kedua adalah ROM. Jadi RAM ini dia adalah singkatan dari Random Access Memory. Nah, jadi bentuknya seperti ini Anda sekalian. Ini untuk komputer. Memang ini untuk komputer, dan untuk laptop biasanya atau notebook dia ukurannya lebih pendek. Lebih pendek dari ini. Nah, jadi dia fungsinya untuk menyimpan data, tapi data yang dia simpan itu sifatnya sementara, ya kan? Jadi sifatnya sementara dan perannya sangat besar dalam membantu prosesor untuk mengolah data. Jadi sama dengan prosesor, semakin tinggi dia hertznya, kalau tadi prosesor itu ukurannya adalah hertz, semakin tinggi maka semakin cepat. Adapun RAM itu semakin tinggi gigabyte-nya itu semakin cepat juga kinerjanya. Misalnya RAM yang 4 GB lebih cepat bekerja dibandingkan dengan RAM yang 2 GB. RAM yang 32 GB itu lebih cepat bekerja dibandingkan RAM yang 16 GB. Jadi kalau misalnya komputernya nggak lemot, salah satu solusinya adalah menambah kapasitas RAM. Di motherboard atau di komputer itu biasanya disediakan setidaknya ada dua, minimal satu ya, dan rata-rata sih usah lihat ada dua slot untuk menambahkan RAM. Jadi sebelum semua data itu diproses atau dikelola, maka RAM akan menyiapkan data dari perintah tersebut. Jadi dia membantu prosesor ya, si RAM ini. Nah, kalau begitu, Anda sekalian, apa saja tipe dari RAM? Nah, ini ada di bukunya, silahkan dibaca. Berapa kapasitas RAM juga ada di bukunya. Lalu kecepatan RAM itu seperti apa? Nah, silahkan dibaca di bukunya. Nah, anak sekalian, memori yang kedua adalah ROM. ROM ini adalah read only memory. Nah, jadi dia tersimpan di perangkat seperti ini. Dia tersimpan di perangkat ini dan dia sifatnya permanen. Nah, beda tadi dengan RAM. RAM itu kan dia dinamis. Maksudnya kadang ada, kadang hilang, atau dia sifatnya sementara. Nah, kalau ROM, dia berfungsi menyimpan perintah atau data secara permanen. Nah, dan dia tidak bisa diubah-ubah. Nah, dan dia menyimpan data-data atau perintah yang sifatnya wajib bagi semua komputer. Contoh, bagaimana cara mematikan komputer, itu data-datanya tersimpan di sini. Apa yang terjadi ketika komputer baru dinyalakan, itu data-datanya semuanya tersimpan di memori yang disebut dengan ROM atau read only memory. Nah, di sini juga disimpan firmware-nya ya dari sebuah komputer, dan ini dimasukkan atau disediakan biasanya oleh pabrik yang membuat komputer tersebut. Jadi tadi memori ada dua, yang pertama adalah RAM, yang kedua adalah ROM. Berikutnya Anda sekalian, ini dia motherboard. Motherboard ini Anda sekalian, dia adalah semacam tempat bertenggernya semua komponen komputer. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa. Contohnya misalnya ini. Ini adalah rumahnya prosesor. Jadi kalau ada prosesor itu disimpan di sini. Dan ini adalah, di sini ada 4 slot, mungkin ini adalah memori. Nah, di sini ada 4 slot memori. Jadi RAM tadi itu disimpan di sini. Dicentang, dimasukkan tek 4 kali misalnya, atau bisa juga 1 kali. Seperti itu. Jadi RAM dimasukkan di sini, CPU dimasukkan di sini, ada kartu grafis dan kartu suara juga dimasukkan di sini, ada USB panel dimasukkan di sini, dan seterusnya. Jadi motherboard dia adalah papan sirkuit yang ada di sebuah komputer di mana komponen-komponen komputer itu terhubung. Seperti tadi RAM, memori, CPU dan lain sebagainya. Jadi banyak ya, ada hard drive juga, VGA card dan seterusnya, itu semuanya disimpan di sini. Nah, berikutnya kartu grafis. Nah,
Anak sekalian, ini dikenal juga dengan istilah GPU atau VGA card. Nah, jadi biasanya sih tidak semua orang butuh yang ini ya. Jadi orang yang biasanya cuman bekerja sebagai kantoran di perkantoran yang hanya membutuhkan aplikasi pengetikan, ya kan, mengolah data yang sederhana dan seterusnya, itu biasanya kartu grafis ini tidak dibutuhkan. Nah, lalu siapa yang membutuhkan kartu grafis itu? Nah, contohnya adalah seperti desainer ya. Desainer, arsitek, animator, dan seterusnya. Itu mereka butuh ini. Kenapa? Karena data gambar yang mereka akan kelola itu sifatnya lebih kompleks, jadi tidak bisa ditampilkan oleh VGA onboard atau VGA yang bawaan pabrik. Makanya dia butuh dibantu, butuh dimasukkan VGA yang bisa mengelola data yang lebih kompleks tersebut. Nah, seperti ini. Ini dia modelnya. Nah, di sini bisa dilihat yang kuning-kuning. Nah, yang kuning-kuning ini disitulah dia dimasukkan ke dalam ini ya, ke motherboard. Nah, dia dimasukkan di sini. Cek. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya yakin yang arsitek pasti pakai ini, ya kan, terutama yang animator, kan mereka pasti pakai ini. Nah, berikutnya ada sound card. Nah, sound card ini adalah sekalian, tentunya fungsinya adalah mengolah dan menerjemahkan data grafis komputer ke layar monitor. Data yang dia olah itu data berupa audio. Data berupa audio. Nah, makanya bisa dilihat. Nah, bisa dilihat yang ini. Ini adalah motherboard konektor. Jadi dia dilekatkan ke motherboard melalui pin ini. Dan lubang-lubang ini Anda sekalian, dia di sini biasanya dihubungkan ke mixer, ke mic, ke headset, ke speaker, ke mikrofon, dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan kartu suara tambahan, maka dia menjadi hasilnya lebih mantap ya. Nah, biasanya yang membutuhkan VGA atau sound card ini atau kartu suara ini adalah mereka yang bekerja di industri audio. Kayak misalnya orang yang merekam murotal supaya hasil rekamannya jernih, rekaman suaranya jernih, mereka membutuhkan alat tambahan yang namanya sound card. Baik, berikutnya ada sekalian adalah media penyimpanan internal. Nah, internal berarti dia tersimpan di dalam komputer. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah hard disk atau HDD, yang kedua adalah SSD. Nah, apa yang membedakan Anda sekalian? Hard disk itu kita bisa lihat data-data itu disimpan di dalam piringan yang seperti ini. Piringan ini dia berputar dan dia dibaca oleh alat yang ini. Ada pin. Nah, ini yang membaca data-data yang terekam dalam piringan. Nah, kalau kita hidupkan komputer, kadang komputer itu kayak bergetar sedikit. Nah, itu karena piringan ini berputar Anda sekalian. Dan dia dibungkus dalam sebuah casing seperti ini. Dan casing ini dia kedap dari air ya. Cuman dia tetap rawan rusak, misalnya kalau jatuh dan seterusnya. Dan di sini juga Anda sekalian, kalau Anda membuka file explorer di Windows, ada folder atau ada partisi C, ada partisi D, dan seterusnya. Nah, itu adalah data, bukan data ya, tetapi dia adalah bagian dari hard disk ini yang telah dipartisi. Nah, dia jadi isinya adalah piringan yang berputar cepat, piringan yang berputar. Adapun teknologi terkini yaitu SSD Anda sekalian, dia isinya bukan piringan, akan tetapi isinya dia semacam komponen seperti ini, komponen chip seperti ini, sehingga dia lebih senyap dibandingkan dengan hard disk. Nah, yang menarik Anda sekalian, SSD ini ternyata bekerja jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Nah, dia bekerja lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Nah, cuman memang kekurangannya dia sedikit lebih mahal dibandingkan dengan hard disk ya. Jadi kalau disuruh milih, kita mau yang pakai mana, hard disk atau SSD, maka Ustadz akan memilih SSD. Kenapa? Karena dia kinerjanya lebih cepat. Nah, berikutnya media penyimpanan eksternal. Nah, ada flash disk, CD dan DVD, ada Blu-ray disk dan HD DVD, ya kan, high definition DVD. Nah, flash disk atau flash drive Anda pasti tahu, ya kan? Itu dicolok di kabel USB. Ada CD drive yang bentuknya bulat. Nah, cuman sekarang sudah jarang kita pakai CD dan DVD ini di dalam Blu-ray. Nah, baik kan Anda sekalian. Sebenarnya masih ada ya yang kita mau bahas,
tapi ini semua ada di bukunya. Yang pertama adalah berbagai jenis antar muka, itu ada di halaman 16. Ada GUI atau Character User Interface, ada Graphic User Interface atau GUI, ada bahasa natural, ada menu driver, ada mobile user interface, dan seterusnya. Ini juga ada di bukunya di halaman 16. Silakan Anda sekalian dibaca, dan ada kuis ya di bawah LMS kita. Anda sekalian silakan dijawab untuk mendapatkan poin di akunnya. Nah, yang kedua ada perangkat input, dan saya yakin kalian semuanya tahu ini. Ada keyboard, ada mouse, ada mikrofon, webcam, ada alat pemindai. Nah, kalau kalian biasanya ke kasir, itu barang-barangnya biasanya dilekatkan ke pemindai sensor ya, untuk membaca barcode. Itu namanya alat pemindai barcode. Nah, ada juga alat untuk memindai retina mata misalnya. Nah, itu juga bisa disambungkan di komputer. Nah, selain itu, perangkat input, maksudnya perangkat input adalah mengambil data dari luar. Nah, ada perangkat output. Perangkat output ini Anda sekalian untuk menampilkan data yang telah diolah oleh komputer ke monitor atau proyektor. Nah, monitor dan proyektor ini disebut dengan perangkat input. Nah, setelah itu ada printer juga. Printer ini adalah alat untuk mencetak data, ya kan? Data berupa gambar, data berupa narasi, data berupa data-data angka dan seterusnya, itu dicetak menggunakan printer. Dan adapun untuk suara, ya kan? Adapun untuk suara, perangkat outputnya disebut dengan speaker. Nah, seperti itu. Baik anak-anak sekalian, jika ada yang ditanyakan, silahkan berkomentar di grup WhatsApp kita. Dan di bawah ini ada soal ya, ada soal, silahkan anda sekalian jawab kuis tersebut dan perbanyak poinnya melalui menjawab kuis yang yang Ustaz telah sediakan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.